Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan. Adik-adik, ini udah masuk minggu berapa? Bulan apa? Bulan April, minggu kedua. Jumat kemarin kita merayakan apa tuh? Ayo, ya, merayakan hari Jumat Agung, ya. Minggu lalu kan kita sudah dengar cerita mengenai Tuhan Yesus yang diadili oleh siapa? Oleh Pilatus. Ya, Pilatus itu gubernur ya, gubernur Romawi yang ada di daerah Yudea. Nah, Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus. Ya, semua imam-imam kepala tetap ingin Tuhan Yesus dihukum. Nah, puji Tuhan, minggu ini kita sudah merayakan Paskah hari Minggu ini. Nah, siapa yang tahu apa tuh hari raya Paskah? Ya, Jumat Agung adalah kematian Tuhan Yesus. Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, tanda kemenangan atas maut, ya. Tuhan Yesus telah disalib dan mati, dan Tuhan Yesus bangkit. Nah, artinya Tuhan Yesus mengalahkan maut. Nah, ya, puji Tuhan, kita boleh bersuka cita. Saatnya kita akan mendengarkan pujian, ya. Pujian yang dimana pujian itu menyatakan kemenangan, ya. Adik-adik siap ya, bergerak ya badannya ya. Ikutin ya. Lompat. Nah, kalau bisa lompat, kalau bergerak, jangan diam aja begini. Aduh, itu namanya kalah kalau diem begitu ya. Puji Tuhan. Yuk kita dengar pujian, kita doa dulu ya. Kita akan mulai sekolah minggu ini. Yuk ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih buat pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan untuk kami. Tuhan, kami percaya Engkau cinta kami, Engkau cinta semua orang yang mengasihi Engkau dan yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu, kami akan bersuka cita merayakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, yuk kita memuji Tuhan ya. Shalom teman-teman, bukan Arya sama aku. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta
disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with
Puji Tuhan adik-adik. Sudah senang? Sudah bergerak badannya? Capek nggak? Enggak kan? Ya, kalau anak-anak bergerak lompat-lompatan tuh hebat, keren ya. Karena dia memuji bukan dengan mulut aja, tetapi memuji dengan badannya, dengan tubuhnya, dengan kakinya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kali ini kita adik-adik ada sesuatu yang beda dari minggu-minggu kemarin ya. Walaupun kita di rumah aja jangan bete ya. Tapi kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat pemutaran film. Nah, filmnya ini bagus sekali. Adik-adik duduk yang manis ya. Dengar cerita firman Tuhan ini supaya adik-adik diberkati. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita langsung aja ya dengar cerita dari film ini. Puji Tuhan. Selamat nonton. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia.
hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini,
Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, salam adik-adik. Gimana? Sudah mendengar ceritanya? Sudah nonton? Ada yang nyimak, ada yang gak nyimak nih. Hah? Pasti nyimak semua kan? Anak Tuhan Yesus yang manis adalah selalu mendengarkan cerita dengan menyimaknya, dengan duduk manis dan kupingnya dibuka, ya. Mulutnya dikunci. Kuncinya ditaruh di mana? Disimpan nih, di sini, ya. Nah, tadi ceritanya tentang apa, yuk? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab, nanti WA ya ke HP kakak, ya. Kan mamanya punya HP tuh, ya. Bilang, "Mama, aku mau pinjam HP. Aku mau WA ke kakak, jawabannya apa?" Ya. Kalau yang punya WA sendiri boleh langsung, "Kakak, aku tahu." Nih, kakak mau tanya, ayo ceritanya tentang apa? Terus siapa yang dibebaskan? Penjahat yang dibebaskan siapa? Oh, itu minggu lalu ya, cerita minggu lalu. Dan ada berapa orang yang ikut disalib bersama dengan Tuhan Yesus? Ada berapa? Ayo. 3, 1, 5. Banyak amat. Ayo, jawab ya. Siapa yang bisa jawab? Langsung WA. Terus pertanyaan lagi. Siapa yang datang ketika Tuhan Yesus disalib? Yang bilang Yesus. Siapa? Menangis dia. Namanya siapa? Perempuan loh. Ayo. Ya. Nah, ada 2 orang perempuan, namanya sama. Terus cerita yang kedua, apalagi tuh tentang apa? Tuhan Yesus ngapain? Pas hari ini nih. Ya, bangkit dari kubur. Nah, kuburnya bentuknya seperti goa ya. Siapa yang menyediakan kubur Tuhan Yesus? Ya. Bilang Tuhan Yesus habis disalib, diturunkan mayatnya, lalu dibawa ke kubur. Siapa punya tuh kuburnya? Tanah milik siapa? Ya, ada 3 pertanyaan ya. Kalau yang bisa jawab langsung WA ke HP kakak ya, ke WA. Langsung ya.
Nah, puji Tuhan, minggu depan adik-adik tetap berdoa ya, tetap bersuka cita, bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu membela kita, Tuhan Yesus selalu membela kalian ya, supaya kita mempunyai hidup, dosa kita dipatahkan, sehingga ketika Tuhan Yesus disalib, dosa kita ini ya dihapuskan. Nah, tapi kita jangan bilang, aduh saya enak-enak bisa berbuat dosa. Tidak, harus selalu ikut teladan Tuhan Yesus. Jangan mempunyai keinginan untuk berbuat yang jahat di mata Tuhan, berbuat dosa. Kita selalu ingin berbuat yang baik ya, bertobat. Puji Tuhan. Adik-adik, cukup sekian. Sebentar, kalau adik-adik ingin memberikan korban persembahan, adik-adik bisa transfer ke rekening yang di info di pengumuman ya, maksudnya sorry lupa. Nah, itu adalah rekening dari Bapak Gembala kita. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa, kita akhiri sekolah minggu ini. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mematahkan maut, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan. Kuasa maut telah dipatahkan, sehingga kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh tetap hidup di dalam diri kami. Sebentar, kami akan akhiri sekolah minggu ini. Biarlah kami boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong teman-teman kami kalau ada yang sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan. Kalau ada teman kami yang lupa untuk melihat live streaming ini, biarlah Tuhan Engkau ingatkan mereka untuk mereka boleh kembali dan memutar live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.